Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 871. Daerah di mana Ziyunmen berada. Apa pendapatmu tentang kompetisi ini? Zi Yunyan bertanya kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengekspresikan pandangan mereka satu demi satu. Kami telah melihat kekuatan utusan khusus Tang Yi sebelumnya, dan dia paling setara dengan kekuatan Master Sekte. Waktu itu, dia hanya pulih lebih cepat, jadi dia beruntung bisa menang. Namun, kekuatan semua orang dari 3 orang tua sekte itu lebih baik dan lebih kuat, jadi utusan Tang Yi mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Ya, belum lagi 3 sekaligus, mungkin hanya perlu 1 orang tua Zian yang keluar, dan utusan khusus Tang Yi mungkin belum tentu bisa menang. Saya pikir itu adalah hal yang baik bagi orang muda untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi, utusan khusus Tang Yi ini, dia agak terlalu percaya diri. Ngomong-ngomong, kupikir dia tidak bisa menang. Sekelompok pejabat tingkat tinggi di Ziyun Gate mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan semua orang tidak optimis tentang Tang Yi. Mereka berpikir, Tang Yi tidak akan bisa memenangkan 3 sesepuh Zian. Wakil Sekte Tianxun, bagaimana menurutmu? Zi Yunyan bertanya ke samping. Tidak mudah untuk dikatakan. Menurut kekuatan yang ditampilkan oleh utusan khusus Tang Yi terakhir kali, saya pikir 3 tetua Zian bisa menang. Tapi, saya tidak yakin. Karena terakhir kali, di saat aku bermain melawan utusan khusus Tang Yi, aku selalu merasa bahwa dia masih memiliki kartu Hall yang sangat kuat. Dan ketika bertarung dengan kami, dia mungkin masih menahan kekuatannya. Dia sepertinya memiliki lapisan kabut, yang membuat saya benar-benar tidak bisa melihatnya, dan dia juga memberi saya perasaan yang tak terduga. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan pada saat ini siapa yang akan menang atau kalah. Tentu saja, ini bukan alasan terakhir yang membuatku tidak berani yakin. Alasan mengapa aku tidak yakin tentang hasil kompetisi ini adalah, bahwa sebelum kompetisi, Taisang Chang awalnya mengusulkan untuk keluar satu persatu dengan utusan khusus Tang Yi. Namun, utusan khusus Tang Yi sebenarnya menawarkan untuk menantang ketiga sesepuh sekaligus. Saya pikir jika tidak ada kepercayaan absolut, utusan khusus Tang Yi tidak akan pernah mengajukan permintaan seperti itu. Justru karena dia memiliki keyakinan mutlak, dia berani menantang 3 sesepuh di saat bersamaan. Meskipun saya adalah wakil ketua Ziyun Gate, saya benar-benar berharap bahwa 3 tetua kami dari Ziyun Gate dapat menang, tetapi, saya tidak berpikir bahwa utusan khusus Tang Yi adalah jenis kesombongan tanpa otak, pada saat ini, karena dia berani menantang 3 sesepuh sekaligus, dan dia bertindak begitu percaya diri, maka saya pikir dia harus memiliki kepercayaan diri penuh. Mendengarkan wakil Master Tianxun berkata seperti itu, Zi Yunyan menundukkan kepalanya dan memikirkannya, kemudian menganalisisnya dengan hati-hati. Kamu sangat masuk akal, aku setuju denganmu, tapi... Zi Yunyan mendengarkan analisis Tianxun dan kemudian mengangguk, lalu berkata. Tapi saya tidak sama dengan Anda. Saya pikir, kompetisi ini akan dimenangkan utusan khusus Tang Yi. Hah? Apakah Tuan berpikir bahwa utusan khusus Tang Yi bisa menang? Tianxun membeku sejenak, lalu menoleh untuk melihat Zi Yunyan dengan penuh keraguan. Orang-orang dari Zi Yunmen yang mendengar ini juga menoleh, melihat Zi Yunyan, dan semua orang menunjukkan tatapan bingung. Mereka ingin tahu mengapa Zi Yunyan mengatakan demikian, dan ingin mendapatkan penjelasan dari Zi Yunyan. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat tatapan bingung semua orang, Zi Yunyan menebak apa yang dipikirkan semua orang, dan kemudian menjelaskan. Apa yang Anda pikirkan, tentu saja saya tahu, saya tidak bermaksud meninggikan orang lain sambil merendahkan diri sendiri, tentu saja sebagai pemilik Ziyun Gate, saya juga menginginkan bahwa ketiga tetua Taisang akan menang. Setelah jeda, Zi Yunyan memalingkan pandangannya dan menatap Tang Yi di kejauhan dengan tatapan yang rumit, dan kemudian berkata. Namun, utusan khusus Tang ini terlalu baik dan menakutkan. Aku khawatir ketiga tetua belum tentu bisa memenangkannya. Selain itu, aku juga pernah bertarung dengan utusan khusus Tang Yi, mungkin saya juga mengetahui beberapa kekuatannya. Tapi ketika aku bertarung, masih ada perasaan bahwa utusan khusus Tang Yi tidak menunjukkan kekuatan nyata. Bahkan kamu juga memiliki perasaan itu. Tianxun berkata dengan terkejut.
Dia awalnya berpikir bahwa hanya dia yang memiliki perasaan ini, tetapi dia tidak berharap bahwa bahkan Zi Yunyan, yang adalah seorang Zunzun bintang 9, akan memiliki perasaan ini. Jika utusan Tang Yi tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya terhadap Zi Yunyan, maka, seberapa kuatkah kekuatan aslinya? Saat berpikir, Tian Sun juga melirik ke arah Tang Yi, dan dia terlihat rumit. Melihat wajah Tang Yi yang tidak dewasa, hati Tian Sun merasakan perasaan tak berdaya, merasa bahwa dia telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Meskipun saya tidak berpikir perasaan pemilik pintu akan salah, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Utusan khusus Tang Yi, belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di saat melawan Zunzun bintang 9. Aku tidak bisa mempercayainya, setelah mendengar kata-kata Zi Yunyan, para eksekutif senior Zi Yunmen, mata mereka melebar dan terlihat mereka sangat terkejut. Sudut auditorium. Sangguan Siyu, Mu Xianling dan Fang Yuelan kini telah kembali ke auditorium dan duduk di sudut auditorium. Bagaimanapun, Tang Yi akan bertarung dengan tiga sesepuh yang kuat di tingkat Zunzun bintang 9 di Zi Yunmen. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki hubungan dengan Tang Yi. Jadi mereka ingin menonton Tang Yi bertarung. Karena ada banyak murid di Zi Yunmen di auditorium, mereka memilih sudut auditorium dan duduk di samping agar tidak menarik banyak perhatian. Setelah periode waktu tertentu, meskipun ketiga orang ini waspada satu sama lain, tetapi di permukaan, hubungan itu terlihat jauh lebih baik, dan mereka mulai sepadan dengan saudara perempuan mereka, dan mereka berbicara dan tertawa. Pada saat ini, ketika melihat Tang Yi bermain, ketiganya juga mulai berdiskusi. Hei, Tang Yi tahu bahwa ketiga sesepuh itu, semuanya memiliki kekuatan tingkat puncak Zunzun, tetapi, dia harus sendirian melawan ketiganya. Tang Yi hanya sedikit lebih kuat dari tuanku, dengan 1 lawan 3, bagaimana ini bisa dimenangkan? Sangguan Siyu pertama kali menghela nafas dan berkata, wajahnya penuh ekspresi khawatir yang tak berdaya. Fang Yuelan tidak tahu apa kekuatan Tang Yi, dia juga sedikit khawatir, dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Pertempuran tingkat puncak Zunzun, saya tidak mengerti betapa kuatnya itu. Lagi pula, saya tidak mencapai level itu, tetapi saya tahu bahwa jika ada sedikit kelalaian dalam pertempuran antara master, maka akan ada bahaya bagi kehidupan. Saudari Yuelan, jangan khawatir tentang ini, seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, tiga penatua kami di Ziyun Gate harus tahu pentingnya. Tang Yi adalah utusan khusus Sifu. Mereka pasti tidak akan ceroboh, yakinlah. Sangguan Siyu meyakinkan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, setelah mendengarkan Sangguan Siyu, Fang Yuelan masih sangat khawatir dan berkata. Namun, meskipun tiga tetua Ziyunmen akan tetap menjaga tangan mereka, siapa yang yakin bisa menjaga tangan dalam pertempuran antara master? Jika ada yang salah, bukankah itu buruk? Tidak, menurutku, pada tingkat mereka, dengan kendali mereka, pada dasarnya sulit untuk memiliki kesalahan, dan, dengan kekuatan Tang Yi, seharusnya tidak semudah itu untuk terluka. Sangguan Siyu berkata lagi. Setelah mendengarkan Sangguan Siyu, Fang Yuelan mengangguk, lalu memalingkan matanya, memandang Mu Xianling, dan berkata kepada Mu Xianling, Saudari Xianling, bagaimana dengan Anda? Kami sudah banyak bicara, mengapa Anda tidak menerbitkannya? Komentar. Cukup beralasan bahwa Anda dan Tang Yi telah menghabiskan waktu paling lama, dan Anda harus tahu kekuatan Tang Yi yang terbaik. Apakah Anda pikir dia bisa mengalahkan ketiga sesepuh Ziyunmen? Mu Xianling menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, meskipun saya sudah lama bersama Tang Yi, saya tidak tahu apa kekuatan Tang Yi sekarang, karena kekuatan Tang Yi telah meningkat dengan cepat dan pada dasarnya berubah setiap hari. Hari ini adalah Zanzong, dan besok mungkin Zunzun, jadi aku bahkan tidak tahu apa kekuatannya. Tapi, setelah jeda, Mu Xianling melihat ke arah Tang Yi, wajahnya penuh kekaguman dan obsesi, berkata, namun, meskipun saya tidak tahu apa itu Tang Yi, saya percaya Tang Yi. Karena dia berani mengajukan persyaratan untuk bersaing dengan tiga tetua Ziyunmen, maka dia harus memiliki tingkat kemenangan tertentu. Lagi pula Tang Yi tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak pasti. Saat ketiga putri Sangguan Siyu, Fang Yuelan dan Mu Xianling sedang berdiskusi, Tang Yi dan tiga lelaki tua Zian juga membuka momentum mereka di atas ring. Bang, bang, bang.
Kedua belah pihak berdiri di setiap sisi. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi momentum dari kedua sisi sudah saling bertabrakan dan menciptakan suara teredam, yang membuat jantung para penonton di auditorium berdebar-debar. Awalnya ketiga sesepuh ingin menggunakan momentum mereka untuk menekan Tang Yi, namun, tanpa diduga itu tidak berhasil. Melihat momentumnya tidak bisa menekan Tang Yi, tiga tetua Zian tidak lagi terus menekan, tetapi mengumpulkan momentum mereka sendiri kembali. Kemudian, Zian Feng pemimpin dari ketiganya berkata kepada Tang Yi, "Utusan khusus Tang Yi, apakah Anda benar-benar tidak menyesal? Kami 3 orang, dan Anda, hanya ada 1 orang, apakah Anda yakin ingin menantang kami bertiga?" Tidak ada yang pasti tentang ini, sudah ada di atas ring. Menurut aturan, apa yang harus dilakukan? Yah, jangan bicara omong kosong, semua orang menunggu, mari kita mulai. Kata Tang Yi ringan. Yah, karena memang begitu, maka aku tidak akan membujuknya lagi, penjaga pintu, kita semua siap dan kita bisa mulai. Zian Feng menoleh dan berkata pada Zi Yunyan tidak jauh dari sana. Yah, karena tidak ada masalah untuk kalian berdua, maka pertandingan terakhir ini, utusan khusus Tang Yi dan 3 sesepuh Taisang, sekarang dimulai. Kata Zi Yunyan. Dengan kata-kata Zi Yunyan jatuh, persaingan antara 3 sesepuh Tang Yi dan Zi Yan secara resmi dimulai. Silakan. Zian Feng memberi isyarat tolong pada Tang Yi, memerintahkan Tang Yi untuk menembak terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka 3 lawan 1, dan mereka lebih tua dari Tang Yi, jadi Tang Yi harus menjadi yang pertama menembak. Namun, di hadapan isyarat Zian Feng, Tang Yi juga membuat isyarat undangan, dan berkata kepada Zian Feng, "Tolong." Tang Yi sebenarnya pada gilirannya membiarkan sesepuh Zian menembak terlebih dahulu. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu seorang junior, dan kami 3 lawan 1, dan kami seharusnya membiarkan kamu mengambil gambar terlebih dahulu. Zian Feng mengerutkan kening saat melihat gerakan Tang Yi, namun, agar tidak membiarkan ketiga saudaranya jatuh ke reputasi yang buruk, dia masih menjelaskan kepada Tang Yi dan meminta Tang Yi untuk menembak terlebih dahulu. Tidak, kekuatan ketiga penatua kamu buruk, kamu yang menembak terlebih dahulu, kalau tidak orang akan berpikir aku penindas. Tang Yi berkata dengan ringan. Dia juga memberikan alasannya, dan memberi isyarat bahwa ketiga lelaki tua Zian yang melakukan tembakan terlebih dahulu, dan wajahnya penuh percaya diri. Kekuatan kita buruk. Kamu menggertak orang. Mata Sanyan Zian melebar dan dia memandang Tang Yi dengan tak percaya, dia tidak mengharapkan Tang Yi mengatakan hal seperti itu, juga tidak mengharapkan alasan seperti itu, apalagi kesombongan Tang Yi. Utusan Tang Yi, kamu agak terlalu percaya diri sebelum bertempur. Mengapa kamu berpikir kami bertiga lebih lemah dari kamu? Zian Feng bertanya dengan sedikit marah. Setelah mendengar kata-kata Zian Feng, Tang Yi berpura-pura tidak berdaya dan berkata, kalau begitu, tidak apa-apa, itu karena 3 orang tua yang memiliki mobilitas terbatas, saya tembak dulu. Kamu. Ini menyebalkan. Katakan siapa yang kesulitan bergerak. 3 tua Zian mendengar kata-kata dan menjadi marah, jika Tang Yi tidak menembak, kompetisi ini belum secara resmi dimulai. Mereka semua memiliki keinginan untuk bergegas membunuh Tang Yi. Sangat menyebalkan. Namun, ketika lelaki tua ketiga dari Zian ingin mengatakan sesuatu, Tang Yi berteriak dan bergegas ke arah mereka. Perhatian, aku akan menembak. Tang Yi berteriak, mengingatkan. Dia berkata, sosoknya bergerak, dan api Xing Xing Fei menyala di bawah kakinya. Jarak antara kedua belah pihak adalah sekitar 10 meter, tetapi hanya sekejap mata, Tang Yi telah datang ke depan ketiga orang tua, dan dengan sebuah pukulan Tang Yi menyerang. Wus! Tinju Tang Yi ini tidak menggunakan cara apapun, hanya pukulan biasa dengan kekuatan fisik. Di sisi lain, 3 saudara lelaki tua Zian melihat tinju Tang Yi dan tiba-tiba merasakan tekanan besar. Meskipun mereka diingatkan oleh Tang Yi, meskipun mereka siap, mereka tidak berharap Tang Yi begitu cepat dan kuat. Pukulan Tang Yi tidak besar, namun, pukulan ini membawa kekuatan sebesar gunung yang meliputi 3 orang tua Zian pada saat yang sama. Menemui hal tak terduga ini, ketiganya segera merespon walaupun sedikit terlambat. Bagaimanapun, mereka bertiga semuanya adalah veteran puncak Zunzun, bahkan jika reaksinya lambat, tetapi kekuatan ada di sana.
Ketiga orang tua itu segera membuat formasi defensif, dan masing-masing segera mengeluarkan pedang mereka, dan mengontrolnya di depan, dengan posisi berdiri, sehingga ada 3 pedang yang berjajar di depan ketiganya. Weng! Ketika ketiga pedang itu berdiri berjajar, tiba-tiba muncul energi pelindung transparan yang melindungi ketiganya. Ketiganya sering menggunakan posisi seperti itu untuk merespons serangan musuh. Meskipun posisi ini tidak menggunakan keterampilan yang rumit, tetapi pertahanannya sangat luar biasa. Dan formasi gabungan ini telah menahan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kilatan cahaya, keduanya bentrok. Bang! Riak gelombang energi menyebar ke segala arah dari keduanya. Wus, wus, wus. Dalam waktu kurang dari 1 nafas, perisai energi gabungan itu pecah seperti kaca, menjadi serpihan energi dan segera menghilang. Kilek. Pukulan Tang Yi masih belum kehilangan momentumnya dan masih terus menembak ke arah ketiga sesepuh Ziyunmen. Dalam kilatan batu api, ketiganya juga merespon dengan cepat, mereka segera menggunakan pertahanan tubuh mereka di puncak tingkat Zunzun. Namun, bang! Ketiga sesepuh itu terlempar mundur hingga selusin meter dan hampir keluar dari tepi arena pertandingan sebelum bisa menstabilkan tubuh mereka. Melihat ini para penonton, semua terlihat kaget dan tidak percaya. 876. Dipukul oleh Tang Yi hingga ke ujung arena, meskipun ketiga sesepuh Ziyunmen tidak menderita cedera, tapi itu cukup membuat mereka sangat tidak nyaman. Seorang remaja yang tidak menggunakan sarana atau seni bela diri. Hanya dengan kekuatan fisik, ia melemparkan kembali 3 prajurit kesatria berbintang 9 miliknya. Kaisar-kaisar terkenal dan orang-orang kuat, bahkan ketika mereka bersatu, tidak dapat menahannya, ini memalukan sampai mati, dan semua wajah mereka hilang. Cedera itu tidak diterima, tetapi wajahnya hilang terlalu banyak. Cukup yakin, itu adalah utusan khusus Tang Yi. Cukup yakin, itu adalah orang kuat tak tertandingi yang mendobrak gerbang Gunung Sizong gerbang Ziyun terakhir kali. Kekuatannya memang mengesankan. Terima kasih atas pujian Anda. Tanpa kekuatan, bagaimana saya bisa berbicara untuk mengalahkan ketiga sesepuh? Justru karena saya memiliki kepercayaan diri, jadi saya berani mengatakan hal-hal seperti itu. Jawab Tang Yi ringan. Oh, kekuatanmu bagus, tapi kamu senang terlalu dini. Baru saja, kami hanya menaruh sedikit air karena kamu junior kami. Kalau tidak, Anda berpikir bahwa dengan kemampuan Anda dapat meninju kami bertiga sekaligus dengan 1 pukulan. Bukankah itu naif? Ziyan Feng mencibir, lalu berkata dengan wajah memerah. Tampaknya karena adegan tadi terlalu memalukan, Ziyan Feng tidak mengakui bahwa pukulan itu adalah kekuatan Tang Yi, tetapi menjelaskan bahwa mereka rendah hati kepada Tang Yi. Ketika Tang Yi melihat bahwa ketiga saudara lelaki tua Ziyan sedang sekarat untuk wajah, dia langsung mencibir. Oh, ya, apakah kamu benar-benar rendah hati kepadaku? Maka kinerjamu benar-benar sangat serius. Lihat dirimu. Debu di tubuh Anda, untuk menjadi rendah hati kepada saya, satu persatu untuk membuat diri Anda sangat malu, pasti sangat sulit bagi Anda. Mendengar ini, Ziyan San Lao tidak bodoh. Dari kata-kata Tang Yi, jelas bahwa Tang Yi mengejek mereka, jadi ini membuat wajah Ziyan San Lao sangat jelek, dan setelah memahami, salah satu sesepuh berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong, hanya karena Anda seorang junior, kami memiliki banyak orang, jadi kami hanya rendah hati dan membiarkan Anda menyerang terlebih dahulu, sekarang Anda telah menembak, kali ini, kami tidak akan menahan lagi. Oh, kalau begitu aku ingin melihat. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan sesepuh Ziyunmen. Tang Yi menjawab dengan provokatif. Nah, maka baiklah. Ziyan Feng juga mencibir. Segera setelah itu, ketiga tetua saling memandang, dan setelah ketiga mengangguk satu sama lain, mereka mengayunkan tubuh mereka, meremas pedang di tangan mereka, dan mengambil inisiatif ke arah Tang Yi Fei. Kali ini, 3 tetua Ziyan akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Melihat lelaki tua Ziyan memegang pedang, Tang Yi menjabat tangannya, dan juga mengeluarkan senjatanya dari ransel sistem. Dengan memegang pedang roh penyegel jiwa di tangan, Tang Yi tampaknya menjadi pahlawan dengan penampilan tampan dan keagungan yang tinggi. Ketika 3 tetua Ziyan bergegas, mereka segera menggunakan teknik pedang secara bersamaan. 72 pedang-pedang angin ungu api. 72 pedang Purple Flame Thunder Sword. 72 pedang-pedang kembang api ungu.
Ketiganya bergegas ke arah Tang Yi, dengan teknik pedang, mereka hendak melawan Tang Yi dalam jarak dekat. Klang, klang, klang. Cerita bersambung di bawah ini. Teknik pedang ketiganya sangat kuat dan sengit, dalam sekejap mata Tang Yi dan ketiganya telah bentrok beradu teknik pedang dalam ratusan gerakan. Klang. Dalam setiap bentrokan percikan api menyebar, tampilan ini membuat penonton lebih kagum dan kaget dengan kekuatan Tang Yi. Namun, meski serangan ketiga sesepuh itu sangat kuat dan ilmu pedang mereka juga luar biasa, tetapi, ini masih tidak cukup untuk menekan Tang Yi. Meskipun Tang Yi tidak memiliki keterampilan pisau yang luar biasa, tetapi, tingkat keterampilan pisaunya telah mencapai kelas menengah, dan disertai dengan kekuatan tubuh fisiknya, hal ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam setiap ayunan pedang. Selain itu, reaksinya juga sangat cepat, sering kali ketiga sesepuh membuat serangan yang rumit, dan Tang Yi dapat segera merespon tanpa kesulitan. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa menakjubkan ilmu pedang dari tiga sesepuh itu, setiap kali mereka menyerang, mereka akan dilawan oleh Tang Yi tanpa tertunda, dan dari waktu ke waktu, Tang Yi juga akan melawan balik. Klang, klang. Konfrontasi terus berlanjut, dan percikan api mekar dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak saling membombardir. Dalam posisi Tang Yi 1 lawan 3, dia tidak hanya tidak memiliki kerugian, tetapi juga secara samar menekan ketiga sesepuh Xian. Para murid Ziyunmen berpikir bahwa Tang Yi akan segera kalah di bawah pengepungan tiga sesepuh, namun sebenarnya para sesepuh itu yang telah sedikit ditekan oleh Tang Yi. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Apakah utusan khusus Tang Yi benar-benar lebih kuat dari ketiga orang tua Xian? Jadi sebelumnya, bukan karena ketiga sesepuh sedang menahan tangan mereka, tetapi karena memang Tang Yi itu kuat. Memikirkan semua ini, para murid Ziyun Ge tampaknya tertutup kabut, dan mereka mulai menjadi bingung, sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, ketiga sesepuh yang masih dalam pertempuran juga terkejut saat ini. Mereka bertiga tidak berharap bahwa teknik pisau Tang Yi bisa sangat baik, dan bisa mencapai tingkat yang sedemikian rupa. Responnya sangat cepat, tebasannya juga sangat kuat. Serangan mereka sebenarnya mudah ditahan, dan dalam setiap bentrokan masih ada sedikit kekuatan serangan balik yang masih mengenai mereka. Ini terlalu kuat, dan terlalu sengit. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika mereka berpikir bahwa Tang Yi hanya remaja, wajah ketiga sesepuh itu menjadi sangat jelek. Ini terlalu memalukan bagi mereka. Namun, ini terlalu aneh. Masuk akal bahwa masing-masing dari mereka bertiga lebih baik dari Ziyunyan, dan Tang Yi hanya sedikit lebih kuat dari Ziyunyan. Menurut perbandingan kekuatan, mereka bertiga harus lebih kuat dari Tang Yi. Namun saat ini, mereka bertiga menembak bersama, dan masih sedikit ditekan oleh Tang Yi. Ini sangat aneh. Setelah dalam pemikiran, ketiga sesepuh Xian tidak lagi menahan sebagian kekuatan mereka satu demi satu, dan pedang di tangan mereka melambai lebih cepat, lebih ganas dan lebih rumit, dan taktik pedang Tianji Zongpin ditampilkan lebih jelas dan lebih kuat. Melihat ritme ketiganya berubah, mulut Tang Yi sedikit menggelitik, mengungkapkan senyum sarkastik, dan kemudian, dia mengaktifkan skill khusus, dan kakinya bersinar sedikit dengan lingkaran cahaya putih di telapak kakinya. Cerita bersambung di bawah ini. Nama skill, aura unik yang unik, aura pertumbuhan. Deskripsi, pemain akan menjadi lebih kuat dengan menginjak aura. Atribut. Setelah pembukaan, semua atribut pemain meningkat 500%, kekuatan serangan meningkat 500%, kekuatan pertahanan meningkat 500%, kemampuan pemulihan meningkat 2000%, dan kesehatan meningkat 2000%. Efek khusus. Setelah aura dihidupkan, serangan pertama pemain akan meledak 2000% dari kerusakan daya asli. Durasi, 10 menit. Waktu interval, 3 jam. Setelah membuka aura penguasa-penguasa, Tang Yi menginjak lubang putih, seluruh orang menjadi lebih mengesankan. Tang Yi pada saat ini tampaknya seperti dewa abadi yang turun ke dunia fana, berdiri dengan bangga, seluruh pribadi adalah agung dan abadi. Pada saat yang sama, setelah membuka aura, penguasa bermartabat, Tang Yi merasa penuh dengan kekuatan, seolah-olah setiap selnya telah menjadi sangat kuat, meremas tinjunya sedikit, Tang Yi merasakan peningkatan kekuatan yang cukup besar, yang membuatnya merasa sangat bahagia.
Ini adalah pertama kalinya Tang Yi membuka aura, martabat penguasa, dan perasaan setelah menyalakan aura, martabat penguasa, membuat Tang Yi sangat puas. Perasaan penuh kekuatan ini sungguh keren dan luar biasa. Meningkatkan statistik sebesar 500%, kekuatan serangan sebesar 500%, kekuatan pertahanan sebesar 500%, daya pemulihan sebesar 2000%, dan kesehatan sebesar 2000%. Meskipun durasi aura, penguasa martabat, hanya 10 menit, ini sudah cukup. Duel antara tuan sering dapat ditentukan dalam sekejap, dan ini masih cukup untuk Tang Yi. Meskipun ketiga sesepuh telah menggunakan kekuatan ledakan mereka, dan ilmu pedang mereka semakin tajam dan kuat. Namun, setelah Tang Yi membuka aura, dengan pedang roh penyegel jiwa di tangan, tidak peduli seberapa hebat serangan pedang dari ketiga sesepuh itu, mereka masih sama seperti sebelumnya. Semua serangan mereka masih ditahan dan ditekan. Dan, kali ini, Tang Yi lebih santai dan nyaman dalam menahan serangan ketiganya, seolah-olah dia adalah orang dewasa yang menggoda anak-anak untuk bermain. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, hanya memegang pedang roh penyegel jiwa dan melambaikan tangannya. Semua serangan dari ketiga sesepuh langsung diselesaikan. Bagaimana mungkin? Kita telah beberapa kali meledakkan kekuatan dan ilmu pedang, tapi kita masih tidak bisa menekannya. Tidak masalah jika tidak bisa ditekan, dia tampaknya menjadi semakin mudah untuk melawan serangan kita. Apa yang terjadi? Dengar, sekarang dia tampaknya menggoda kita untuk bermain, dia tidak menyerang sama sekali. Ekspresi ketiga sesepuh itu menjadi sangat terkejut dan sulit dipercaya. Semua orang bingung. Di auditorium saat ini juga menjadi banyak diskusi karena ini. Bukankah utusan khusus Tang Yi di Sifu hanya sedikit lebih kuat dari Ziyunyan? Apa yang sedang terjadi sekarang? Mereka tidak dapat menekan Tang Yi, tetapi setelah mereka menggunakan kekuatan ledakan, Tang Yi malah menggoda mereka, yang tidak bisa dipahami. Apa yang terjadi? Tiga sesepuh tidak terlihat sehat. Saya juga bingung. Apakah utusan khusus Tang Yi di Sifu benar-benar sangat kuat? Tiga orang kuat tingkat Zunzun bintang 9 tidak dapat mengalahkannya bersama-sama. Cerita bersambung di bawah ini. Pemilik pintu itu benar. Tampaknya utusan khusus Tang Yi tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan kekuatannya, dan lebih dari 2 kali lipatnya. Sekarang saya takut bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan saya. Kali ini tiga sesepuh kemungkinan besar akan kalah. Setelah melihat penampilan Tang Yi, Tian Sun, wakil ketua Ziyun Gate, berkata kepada Ziyun Yan dengan heran. Yah, awalnya aku hanya menebak-nebak. Sekarang aku melihatnya sendiri, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya, dan kekuatan itu benar-benar meningkat banyak. Sekarang jika saya melawannya lagi, aku takut, aku tidak dapat mengambil satu tembakan pun. Kali ini ketiganya mungkin dikalahkan. Ziyunyan berbicara sambil menatap Tang Yi tanpa berkedip, matanya cerah, seolah melihat harta yang langka. Mendengar kata-kata Ziyunyan, ada kekecewaan dari para pejabat senior Ziyun Gate. Mengapa Tuan mengatakan ini? Pada saat ini, utusan khusus Tang Yi dan tiga tetua Taisang terjerat dalam pertarungan, dan sulit untuk menyelesaikan masalah. Itu masih tidak diketahui hasilnya, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa tiga tetua Taisang akan kehilangan? Ziyun Yan masih melihat pertarungan tanpa menoleh, dan dia menjawab dengan ringan. Dengan kekuatan utusan khusus Tang Yi saat ini, ketiga tetua seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tidak bisakah kau melihatnya sekarang? Utusan khusus Tang Yi sedang menggoda ketiga tetua Taisang. Dia belum menembak. Dia hanya secara pasif melawan, yang membuat ketiga tetua Taisang sulit untuk mendukung, dan juga hal ini membuat ketiga tetua Taisang menunjukkan kelelahan, maka tiga Taisang pasti akan kalah dalam sekejap. Mendengar ini, para pejabat tinggi Ziyunmen, mereka menoleh dan lebih mengamati pertarungan, seperti kata Ziyunyan, tiga sesepuh yang menyerang terlihat dalam kesulitan besar, dan wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi, serangan mereka tidak ada efek sama sekali. Melihat utusan khusus Tang Yi di gedung barat, dia masih santai, wajahnya tidak berubah, dan sudut mulutnya bahkan sedikit tersenyum mengejek. Melihat adegan ini, para pejabat senior Ziyun Gate tidak mengeluarkan suara. Selain terkejut, tidak ada ekspresi lain di wajah mereka kecuali melampaui keyakinan. Di sudut auditorium. Aku tidak berharap Tang Yi menjadi begitu kuat. Dia benar-benar bisa memaksa ketiga sesepuh gerbang Ziyun ke titik seperti itu.
Meskipun Sangguan Siyu tidak memiliki kekuatan, hanya kekuatan tingkat Raja Perang, tetapi dia masih memiliki penglihatan yang bagus. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa meskipun tiga sesepuh yang sedang menyerang, mereka adalah pihak yang kurang beruntung, sementara Tang Yi defensif, tetapi memiliki keunggulan absolut, posisi kedua belah pihak terbalik. Tampaknya dalam game ini, Tang Yi mungkin akan menang. Tidak, bukankah Tang Yi terus diserang? Bukankah sulit bagi kedua belah pihak untuk membuat perbedaan? Bagaimana mungkin Tang Yi memaksa ketiga sesepuh? Fang Yuelan tidak memiliki penglihatan yang baik seperti Sangguan Siyu. Tidak peduli bagaimana dia melihat, dia tidak bisa melihat di mana Tang Yi memiliki keuntungan, dia merasa bahwa Tang Yi dianiaya. Dari awal hingga akhir, Tang Yi secara pasif menentang. Dalam hal ini, Sangguan Siyu tidak menjelaskan, karena sulit untuk dijelaskan, dan mungkin tidak dapat menjelaskan dengan jelas, tidak dapat melihat dengan jelas, ini terkait dengan penglihatan seseorang, dan keadaan seseorang, jika Anda tidak mengerti, Anda tidak akan memahaminya bahkan jika itu adalah penjelasan. Di sisi lain, karena Mu Xianling hanya kekuatan tingkat roh perang, kekuatannya terlalu rendah, dan dia juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di atas ring. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, meskipun begitu, Mu Xianling masih sangat percaya pada Tang Yi dan berpikir Tang Yi akan menang. Di atas ring, pengepungan tiga saudara lelaki tua Zian berlangsung selama 2 atau 3 menit, dan tiba-tiba mereka tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Zian Feng tampak lebih buruk dari Zian Lei dan Zian Huo, dia berkata. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, dan dengan cara ini, kita tidak bisa memenangkannya sama sekali, tetapi menyeret diri kita ke bawah. Diminta oleh Zian Feng, ketiganya melompat mundur, dan menjauh dari Tang Yi. Tapi Tang Yi tidak mengejar, dia hanya tersenyum, menginjak aura penguasa yang bermartabat, memegang pisau roh penyegel jiwa, berdiri di tempat, dan terlihat megah. Setelah meninggalkan pertempuran, tiga tetua Zian untuk sementara berhenti berkelahi, mereka hanya memandang Tang Yi, sambil berbisik. Saya awalnya berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan anak ini sendirian, namun, tanpa diduga dia sangat kuat, bahkan kita bertiga masih ditekan, ini luar biasa, Anda tahu, berapa usianya tahun ini, usia seperti itu dapat memiliki kekuatan seperti itu, dalam beberapa tahun kemudian, kekuatannya akan tumbuh, dan seberapa mengerikannya itu. Sifu benar-benar mengambil harta karun, jenius seperti itu, tanpa diduga datang ke Sifu alih-alih gerbang Ziyun kita. Ya, awalnya aku pikir anak ini sedikit lebih kuat daripada saya. Ketika dia meminta tantangan kepada kami bertiga, saya masih sangat menghina, tapi, saya tidak berharap bahwa dia benar-benar bisa bertarung melawan kita bersama, yang mengejutkan. Zian Huo juga mengatakan dengan terkejut. Oke, jangan banyak bicara sekarang, yang penting adalah bagaimana kita harus mengalahkannya, dan kemudian jika kita terus bertarung seperti ini, kita pasti akan kalah. Zian Feng berkata tidak senang. Aku mengatakan bahwa alasan mengapa utusan khusus Tang Yi di Sifu begitu kuat mungkin karena senjata tingkat dewa di tangannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali sekaligus? Jika itu bukan peran benda asing, saya tidak percaya dia bisa meningkat begitu banyak dalam waktu singkat, Zian Lei menebak. Senjata tingkat dewa. Mendengar ini, Zian Feng dan Zian Huo melihat senjata di tangan Tang Yi pada saat bersamaan. Ini adalah pedang panjang, di bawah sinar matahari, garis-garis pada pisau itu begitu jelas terlihat, misterius dan indah. Meskipun gaya seluruh pisau tidak terlalu tampan, ia sederhana dan perubahan. Dari pedang panjang, beberapa orang masih bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat. Alasan mengapa tiga saudara lelaki tua Zian berjanji pada Tang Yi dan meminta Tang Yi menantang mereka bertiga adalah karena pedang ini. Pedang ini. Memikirkan kekuatan pedang, Zian Feng tidak yakin tentang hal itu. Kakak kedua membuat poin yang sangat masuk akal, mungkin itu benar-benar karena pedang itu, jadi dia mendapatkan kekuatan besar dalam waktu yang singkat. Dan dia menjadi sangat kuat. Ini juga menjelaskan mengapa anak ini hanya sedikit lebih kuat daripada Ziyun Yan sebelumnya. Dan ketika dibandingkan dengan kita, dia tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat dan mampu mengalahkan kita bertiga. Aku juga setuju dengan sudut pandang ini. Di awal kompetisi, kita sudah melihat bahwa pedang ini tidak biasa,
mungkin senjata level dewa, dan pedang itu memiliki kekuatan besar tak tertandingi. Remaja itu menggunakan pedang ini, dan kekuatannya telah ditingkatkan beberapa kali. Ini bukan hal yang aneh. Ziyan Huo berkata setelah berpikir. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah Ziyan Lei mengatakan ini, orang lain setuju dengan pandangan ini, berpikir bahwa itu adalah pedang roh penyegel jiwa yang memberi Tang Yi bonus kekuatan, jadi Tang Yi menjadi sangat kuat pada saat itu sehingga ia bisa mengalahkan mereka semua. Setelah berpikir bahwa itu adalah penyebab dari pedang roh pemeteraian jiwa, ketiga lelaki tua Ziyan menatap pedang roh penyegel jiwa, dan cahaya keserakahan di mata mereka menjadi semakin kuat. Lagi pula, dalam pandangan mereka, kekuatan Tang Yi hanya sedikit lebih kuat daripada Tuan Ziyunmen mereka, yang pada awalnya lebih rendah dari mereka, namun, setelah menggunakan senjata ini, ia menjadi sangat kuat sehingga mampu satu orang mengalahkan mereka bertiga. Jika senjata seperti itu ada di tangan mereka, kekuatan yang bisa mereka dapatkan pasti tidak terbayangkan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ziyan Lei bertanya. Sekarang dia memiliki senjata, tingkat dewa, di tangannya. Kekuatannya sangat kuat, kita tampaknya bukan lawannya, Ziyan Huo juga mengatakan. Meskipun mereka berspekulasi bahwa kekuatan Tang Yi adalah alasan untuk senjata di tangannya, senjata juga merupakan bagian dari kekuatannya, jadi meskipun mengetahui itu tidak ada gunanya. Namun, tiga tetua Ziyan salah paham bahwa Soul Sealing Spirit Knife membawa Tang Yi kemajuan besar dalam kekuatan. Untuk kontes saat ini, mereka juga lebih serius, dan semakin mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Ini bukan hanya masalah wajah, tetapi juga masalah atribusi harta, yang keduanya sangat penting, dan tak satu pun dari mereka bisa menyerah. Tapi, meskipun tiga orang tua Ziyan tidak ingin kehilangan kompetisi ini, kekuatan Tang Yi ada di sana. Kekuatannya sangat kuat. Satu orang dapat menekan mereka bertiga, yang membuat mereka sangat sakit kepala. Untuk memenangkan kompetisi ini jelas tidak sesederhana itu. Kita tidak boleh kalah dalam kompetisi ini. Ini tidak hanya terkait dengan status dan wajah kita bertiga di gerbang Ziyun, tetapi juga dengan atribusi harta di tangan anak itu. Dalam hal apapun, kita harus menjaga wajah kita dan memenangkan harta karun. Kata Ziyan Feng. Kata-katanya benar, tetapi apa yang harus kita lakukan? Anak itu memegang pedang, dan sulit bagi kita untuk memenangkannya. Ziyan Lei berkata sedikit malu. Sekarang dengan kekuatan kita, aku takut sulit mengalahkannya, yang sangat sulit dilakukan. Ziyan Huo juga berkata, ekspresi malu juga muncul di wajahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Ziyan Lei dan Ziyan Huo, Ziyan Feng memikirkannya sejenak, lalu menyipitkan matanya, dan ucapan itu terungkap dalam ekspresinya. Dia tampaknya telah membuat keputusan dan berkata, untuk saat ini, kita hanya bisa gunakan trik itu. Kalau tidak, seperti yang Anda katakan, kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Trik itu. Mendengar ini, Ziyan Lei dan Ziyan Huo tiba-tiba terkejut. Ziyan Lei ragu-ragu dan berkata, Kakak, utusan khusus Tang Yi berasal dari Sifu. Kali ini juga merupakan kompetisi untuk keperluan komunikasi. Jika kita menggunakan trik itu, dengan kekuatan kuat dari langkah itu, kalau-kalau. Jika Tang Yi terbunuh karena kesalahan, aku khawatir sulit bagi kita untuk menjelaskan. Purple Fireworks juga dengan cemas berkata, saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan trik itu? Trik itu terlalu kuat, dan tidak mudah dikendalikan, kalau kita menggunakan terlalu banyak kekuatan, mungkin, Tang Yi akan terbunuh karena kesalahan. Apa yang Anda takutkan? Tenang, selama kita mengendalikannya dan hanya menggunakan sekitar 80% dari kekuatan, seharusnya tidak ada masalah. Ini bukan pertama kalinya kita menggunakannya, juga bukan kali pertama untuk bekerja sama, aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Selain itu, tidakkah kamu ingin memenangkan kompetisi ini? Memenangkan harta itu? Apakah kamu ingin kalah dari seorang remaja? Apakah kamu ingin kehilangan muka? Ziyan Feng bertanya. Tentu saja aku tidak ingin kehilangan muka, Ziyan Lei menggelengkan kepalanya. Aku sangat menginginkan harta itu, kata Ziyan, menatap Feng Lingdao yang membebaskan jiwa di tangan Tang Yi. Ayo pergi, lalu bersiaplah dengan cepat, kata Ziyan Feng tegas. Ini satu-satunya cara untuk memenangkan pria dari Sifu. Ziyan Lei mengangguk dan berkata, trik itu, seperti yang dikatakan kakak, kita memang sudah menggunakannya berkali-kali.
Dengan kekuatan kita, kita harus bisa mengendalikannya, jadi sesekali, seharusnya tidak ada masalah. Dibandingkan dengan kompetisi, cedera tidak bisa dihindari. Selama kita berhati-hati dan tidak membunuhnya, seharusnya tidak ada masalah. Lakukan saja, agar tidak kehilangan muka, demi harta, lakukanlah. Ziyan Huo melakukannya diputuskan. Ini baik. Dengan persetujuan Ziyan Lei dan Ziyan Huo, Ziyan Feng segera berteriak pada Tang Yi. Utusan khusus Tang Yi, meskipun kekuatanmu memang baik, kamu tidak bisa memenangkan kami. Sekarang manfaatkan kami jika Anda belum melakukannya, silakan bergegas. Selama Anda mengakui kekalahan, dan kemudian menyerahkan barang yang dijanjikan ke tangan kami, maka 3 barang yang kami janjikan akan diberikan kepada Anda diperlakukan sebagai hadiah untuk teman. Bagaimana menurut Anda? Bahkan jika semua orang saling bertukar barang, Anda menukar satu dengan kami. Setelah mendengar ini, Tang Yi mencibir jijik. Ini hanya angan-angan. Cepat gunakan kemampuanmu, dan tidak mungkin aku mengakui kekalahan. Kau pikir aku mengambil pisau ini sebagai taruhan karena apa? Itu karena saya tidak berpikir saya bisa kalah sama sekali. Tang Yi menjawab Ziyan Sanlao. Utusan khusus Tang Yi, kamu harus memikirkannya. Kami juga memiliki hubungan persahabatan dengan Sifu, jadi kami harus menjagamu berulang kali, sehingga kamu akan mendapatkan kesempatan lebih dulu, dan sekarang hanya untuk mengatakan sesuatu seperti ini kepada Anda, jika Anda terus terobsesi dan tidak mau mengakui kekalahan, kami akan benar-benar menggunakan taktik kami nanti, saya khawatir Anda akan terlambat untuk menyesalinya nanti, kata Ziyan Feng. Ayolah, Tang Yi, ku tidak pernah menyesali kata itu sejak debutnya, biarkan aku melihat kemampuanmu. Kata Tang Yi dengan percaya diri. Yah, memang begitu. Jangan salahkan kami karena tidak memberimu kesempatan. Ziyan berkata dengan dingin. Setelah menyelesaikan pidatonya, Ziyan Feng menoleh untuk melihat Ziyan Lei dan Ziyan Huo di sebelahnya. Mereka bertiga saling mengangguk, dan kemudian mereka bertiga berdiri di setiap arah, membentuk formasi segitiga. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.